Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa lagi di sini bersama saya pada topik lanjutan perhitungan energi kinetik, potensial, dan mekanik. Sebelumnya kalian telah menyimak materi mengenai energi dan perubahannya ya, sehingga nyambung dengan topik ini ya. Ini adalah topik lanjutan. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya bila kalian merasa bahwa topik ini bermanfaat. Adik-adik, kalian telah mengetahui bahwa energi merupakan kemampuan suatu benda dalam melakukan usaha atau kerja. Sehingga kesimpulannya adalah ketika benda atau seseorang atau makhluk hidup tidak memiliki energi, maka dia tidak akan bisa melakukan usaha atau kerja atau aktivitas ya. Gitu ya. Jadi penting sekali energi ini dimiliki oleh makhluk hidup untuk dia melakukan kerja. Satuan dari energi, satuan internasionalnya adalah joule. Kemudian ada satuan-satuan yang bukan internasional ya. Di bawah ini ada ERG, ada kalori, ada kilokalori, ada elektron volt, ada mega elektron volt, ada kWh. Nah, supaya kalian mendapatkan tambahan wawasan, berikut adalah nilai-nilai yang perlu kalian ketahui ya sebagai tambahan wawasan. Bahwa kalau 1 joule itu sama aja dengan 10⁻⁷ ERG. Kalau 1 kalori itu sama aja dengan 4,2 joule. Kalau 1 elektron volt itu sama aja 10⁻⁶ mega elektron volt. 1 joule itu sama aja dengan 0,625 kali 10⁻⁹ elektron volt dan sebagainya. Silahkan bisa ditulis di buku tulis sehingga ketika nanti akan ada soal yang membutuhkan nilai ini kalian tinggal buka saja ya. Oke, tidak akan berlama-lama, kita lanjut. Energi kinetik. Energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh benda akibat apa? Benda bergerak ya. Jadi kalau benda itu bergerak, pastinya benda punya massa ya. Maka pasti benda itu punya energi kinetik. Energi kinetik itu dirumuskan dengan setengah mv². M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Jadi dari sini saja kita bisa tahu bahwa energi kinetik ini bergantung kepada massa dan kecepatan. Semakin besar massa, semakin besar kecepatan, maka energi kinetiknya pastinya semakin besar. Langsung ke contoh soal. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah energi kinetik dari sebuah mobil bermassa 2000 kg yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, untuk memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buat dulu diketahuinya ya. Diketahui massa, tulis. Kecepatan, tulis. Oh, ini bisa kalian tambahkan di bawahnya ditanya energi kinetik, baru di bawahnya penyelesaian. Oke, karena yang ditanya energi kinetik, maka tulis energi kinetik sama dengan, tulis rumusnya, setengah dikali M dikali V². Terus yang selanjutnya apa yang harus dilakukan? Cek apakah semua satuannya sudah satuan internasional. Satuan massa sudah internasional ya, udah kilogram. Tapi untuk satuan kecepatan ini belum satuan internasional, sehingga kita perlu konversi. Oke, dari kilometer per jam ini kalau dikonversi ke meter per second, maka dikali dengan 1000 dibagi 3600. 1000 ini konversi dari kilometer ke meter, 3600 ini konversi dari jam ke second gitu ya. Jadi 80 km per jam itu sama aja dengan 22,2 meter per second ya, dikali 1000 dibagi 3600. Baru setelah kita sudah mendapatkan satuannya satuan internasional, maka kita bisa masukkan nilainya ke sini ya. Oke, setengahnya diturunkan
Kemudian massa ditulis nilainya 2000, kecepatan ditulis. Kecepatannya berapa? 22,2. Udah, kita bisa coret ini 2 dan 2000-nya jadi 2000 dibagi 2 yaitu 1000. 22,2 kuadrat sama aja dengan 492,8. Udah deh, tinggal kita kalikan. 492,8 dikali 1000 yaitu 492.800 Joule. Jadi energi kinetik mobil tadi itu adalah 492.800 Joule gitu ya. Semoga bisa difahami. Lanjut contoh soal kedua. Hitunglah energi kinetik dari sebuah mobil bermassa 4000 kg yang melaju dengan kecepatan 30 meter per second. Oke, buat diketahui massa 4000 kg, kecepatan 30 meter per second. Ditanyakan energi kinetik ya. Energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat. Oke. Nah, perhatikan apakah ini satuannya semua sudah satuan internasional? Boleh kalian jawab di kolom chat ya, di kolom komentar. Ya, jawabannya benar bahwa satuan ini sudah satuan internasional sehingga kita tidak perlu mengkonversi seperti ini. Kalau ini kan tadi masih satuannya belum internasional, jadi kita harus konversi. Kalau yang sekarang semua sudah satuan internasional. Oke, tinggal kita masukkan nilainya ya. Setengahnya tulis ulang, massanya masukkan nilainya 4000, kecepatan dimasukkan nilainya 30, jangan lupa dikuadratkan. Udah deh, kita bisa bagikan 4000 dibagi 2, 2000. 30 kuadrat sama aja dengan 900. Ya udah, kita kalikan, 9 kali 2 18, nolnya ditambah 5. Jadi energi kinetik mobil ini adalah ya ini 1.800.000 Joule gitu ya. Semoga kalian bisa paham ya untuk contoh soal perhitungan energi kinetik. Oke, kita lanjut pada energi potensial. Nah, bedanya kalau energi kinetik tadi kan energi yang dimiliki oleh benda ketika benda itu bergerak. Jadi kalau benda bergerak, benda punya massa, pasti dia punya energi kinetik. Nah, kalau ini energi potensial itu bedanya apa? Energi potensial ini energi yang dimiliki benda karena perbedaan posisi benda. Pokoknya kata kuncinya adalah ketika benda terletak pada sebuah posisi yang memiliki ketinggian, pasti dia punya energi potensial. Oleh sebab itu, secara matematis energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. M itu massa, G itu percepatan gravitasi yang nilainya sudah ditetapkan 10 ya. Jadi diingat-ingat ini nilainya 10. H itu ketinggian. Pastikan satuannya semua nanti internasional. Ini S-nya S kuadrat ya, bukan S2. Ini harusnya S kuadrat. Meter per second kuadrat. Oke. Nah, energi potensial kalau kita lihat dari rumusnya bergantung dengan apa? Massa dan ketinggian. Jadi kalau massanya semakin besar, posisinya semakin tinggi, maka energi potensialnya semakin besar. Langsung ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah energi potensial yang ada pada benda bermassa 10 kg yang berada di 40 meter di atas tanah. Nah, ini berarti ketinggiannya ya. Oke, ditanyanya energi potensial kan? Tadi, supaya mempermudah kita buat diketahui dulu. Diketahui massa 10 kg, ketinggian 40 meter. Ditanya energi potensial, penyelesaian. Langsung tulis EP sama dengan masukkan rumusnya M dikali G dikali H. Karena ini satuannya semua sudah satuan internasional, jadi nggak perlu dikonversi ya. Langsung masukkan massa 10, masukkan sini. Gravitasi tadi sudah menjadi ketetapan. Nih ya, gravitasi udah jadi ketetapan nilainya 10. Kita tinggal tuliskan saja di sini. Kemudian ketinggiannya 40, tuliskan di sini. Udah tinggal dikalikan. 40 kali 10 kali 10 itu 4000
Joule. Jadi energi potensialnya 4000 Joule. Oke, paham ya? Contoh soal selanjutnya pada energi potensial. Sebuah benda berada di ketinggian 7 meter. Diketahui lagi nih, jika energi potensialnya 210 Joule, berapakah massa benda? Oke, buat diketahui ketinggian. Oke, sorry. Ini ketinggiannya ganti ya, bukan 7 meter tapi ganti dengan 40 meter ya. Oke. Ganti ketinggiannya 40 meter ya. Oke. Jadi ketinggiannya 40 meter. Ini sorry saya tadi typo. Oke, energi potensial yang diketahui 210 Joule. Ditanyanya massa. Udah deh, tinggal kita pertama-tama masukkan rumusnya. EP sama dengan M dikali G dikali H. EP-nya kita masukkan 210. Kemudian massanya ditanya, maka tulis lagi M. Gravitasi tadi sudah ketetapan 10, tinggal ditulis ulang. Ketinggiannya 40 meter. Oke, tulis di sini. Selanjutnya tinggal kita kalikan ya, 40 dikali 10, 400. Oke, 400 dikali M, 400 M. Kalau M-nya yang ditanya, supaya mudah kalian tetap dia ada di ruas kanan ya, nggak usah dirubah-rubah, sehingga 400-nya harus pindah ruas. Oke, 210 dibagi 400. Kenapa menjadi pembagian? Karena di sini awalnya perkalian. Kalau dia berpindah ruas jadi pembagian. Jadi 210 bagi 400, nanti kalian cek lagi. Kalau misalnya ini nilainya kurang pas, silahkan disesuaikan ya. Oke, jadi ini nilainya 0,525 kg. Jadi masanya adalah 0,525 kg. Itu untuk contoh soal energi potensial. Jangan lupa tadi ini dirubah menjadi 40 meter ya, bukan 7 meter. Lanjut. Oke, sekarang kita bahas mengenai energi mekanik. Kalau tadi kita sudah bahas energi kinetik, potensial, sekarang energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu merupakan energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu. Oke, energi mekanik ini dirumuskan dengan penjumlahan energi kinetik dengan energi potensial. Tadi kalau energi kinetik rumusnya apa? Setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial rumusnya mgh ya. Ini semua satuannya joule ya. Oke, ini perhatikan kalimat ini. Pada semua posisi energi mekanik memiliki besar yang sama sehingga bisa dituliskan sebagai berikut. Energi mekanik pertama sama aja dengan energi mekanik kedua. Kalau masih bingung, tenang saja, kita langsung ke contoh soal. Karena ini rada ribet, jadi kalian perhatikan pelan-pelan ya. Soalnya sebagai berikut. Buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg, jadi massa kelapanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter dari tanah adalah, jadi ini ceritanya gini, ada pohon kelapa, pastinya ada kelapa ya. Pohon kelapa ini punya buah kelapa yang tertingginya 20 meter, ini ya 20 meter. Terus buah kelapa jatuh, gitu kan, jatuh. Pertanyaannya pada saat dia di 4 meter di atas tanah, pada saat 4 meter di atas tanah, dia itu berapa energi kinetiknya, gitu ya. Maka pembahasannya ada di sebelah sini ya. Perhatikan pelan-pelan. Gambarnya kita copy lagi. Tadi ketika kelapa ada pada ketinggian 20 meter di sini, maka pada posisi dia paling tinggi, dia memiliki energi potensial maksimum.
Sedangkan energi kinetiknya 0 pastinya. Kenapa? Karena kelapa ketika dia di 20 meter kan dia masih nempel kan di tangkainya. Dia belum bergerak. Oleh sebab itu energi kinetiknya 0. Kenapa 0? Kan kecepatannya 0. Kalau kecepatannya 0 maka energi kinetiknya 0. Tapi energi potensialnya maksimum ada nilainya. Ya kan? Kita masukkan ya. Massa kelapa tadi 2 kg. Gravitasinya 10. Ketinggian tadi berapa? Ketika dia di 20 meter ya masukkan 20 meter. Udah kalikan. 20 dikali 10 dikali 2. 400 Joule. Ini yang merah ini adalah nilai energi potensial dan energi kinetik ketika berada di posisi tertinggi, yaitu 20 meter. Nah, udah dapat energi potensial, udah dapat energi kinetiknya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus energi mekanik. Ini kita harus cari kenapa energi mekanik ini nanti nilainya akan kita gunakan untuk mencari energi kinetik di ketinggian 4 meter ya. Oke, energi mekanik pada posisi dia ketinggian 20 meter yaitu rumusnya penjumlahan dari energi potensial pertama di posisi 20 meter tadi ditambah dengan energi kinetik pertama di posisi 20 meter tadi ya. Oke, kita jumlahin aja ini 400 ditambah 0. Berapa? 400 Joule. Paham ya? Jadi di posisi dia kelapa di 20 meter ini dia memiliki energi potensial 400. Didapat dari mana? Massa kelapa 2 kg, gravitasi 10 dan ketinggiannya 20 meter. Dapatlah energi potensial. Energi kinetiknya 0 karena dia kelapanya masih nyantol di tangkai, belum bergerak gitu ya, jadi 0. Terus kita jumlahkan 0 ditambah 400 sama dengan 400 Joule. Jadi di posisi 20 meter ini energi mekaniknya 400 Joule. Oke. Selanjutnya kita analisis ketika kelapa berada di 4 meter di atas tanah, berarti di sini ya. Berapa energi kinetiknya? Maka caranya kita cari dulu energi potensialnya di posisi 4 meter di atas tanah. Kita tulis dengan EP2. Masanya berubah enggak? Enggak dong. Kelapa jatuh dari atas sampai bawah kan tetap ya. Oke. Jadi masanya tetap 2 kg, gravitasi tetap 10. Nah, ketinggiannya berubah. Jadi 4 meter kan, yang ditanya 4 meter ya tadi kan. Oke, jadi ketinggian 4 meter tinggal dihitung. 4 dikali 10, 40 dikali 2, 80. Jadi ketika dia berada di posisi 4 meter di atas tanah, energi potensialnya adalah 80 Joule. Baru kita cari energi kinetik ketika di posisi 4 meter di atas tanah menggunakan rumus energi mekanik. Ya, ini energi mekaniknya warna biru. Kenapa? Ya karena energi mekaniknya kan posisi beda dong. 4 meter di atas tanah ya, bukan di 20 meter tapi 4 meter. Maka rumusnya adalah energi mekanik di posisi 4 meter di atas tanah sama dengan energi potensial ketika 4 meter di atas tanah ditambah energi kinetik 4 meter di atas tanah. Oke. Kita masukkan energi potensialnya 80, tulis. Energi mekaniknya sama nilainya ya, 400 Joule ini kita tuliskan ke sini gitu. Masih ingat gak tadi pernyataan ini nih? Pada semua posisi energi mekanik memiliki besar yang sama gitu. Jadi di posisi paling atas maupun posisi yang 4 meter energi mekaniknya sama. Jadinya 4 meter 400 Joule ini kita tuliskan di sini ya. Terus 80 Joule-nya kita tuliskan di EP2. Baru deh yang ditanya EK2 ya kan. Berarti untuk mendapatkan EK2 tinggal 400 Joule dikurang 80 Joule yaitu 320 Joule. Jadi jawabannya adalah energi kinetik pada saat 4 meter di atas tanah adalah 320 Joule. Apabila kalian merasa bahwa tadi rada bingung, maka boleh diulang lagi ya.
untuk mendengarkan penjelasan saya sebelumnya. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan, semoga membantu. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.